Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadhani. Nomor induk mahasiswa 23104180002. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Rikola Dewi SEMM. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara detail langkah-langkah dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Ada 4 proses. Yang pertama, pengumpulan berkas atau cek kelengkapan dan verifikasi. Yang kedua, cek riwayat data kredit, historis dan kredit skor. Yang ketiga, analisa kelayakan kredit atau metode 5C dan metode relevan lainnya. Yang keempat, pengajuan berkas dan hasil analisa awal ke komite kredit untuk diputuskan. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara kredit jangka pendek, jangka menengah, dan kredit jangka panjang? Kredit jangka pendek adalah jenis kredit dengan jangka waktu pinjaman kurang dari 1 tahun. Banyak orang yang memilih kredit jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan untuk kegiatan yang menguntungkan dalam waktu singkat. Sedangkan kredit jangka menengah adalah pinjaman dengan cicilan yang lebih lama dibandingkan kredit jangka pendek. Kredit jangka panjang adalah pinjaman dengan jangka waktu pengambilan paling lama dengan maksimal waktu 5 tahun. Nasabah yang memilih jenis kredit ini biasanya menggunakan pinjaman untuk membeli kendaraan atau rumah serta membangun atau membiayai usaha. Pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank? Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam pemberian kredit yaitu dengan analis 5C, yaitu penilaian watak, karakter, penilaian kemampuan atau capacity, penilaian terhadap modal atau kapital, penilaian terhadap anggunan atau kolateral, dan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur atau condition of economy. Berdasarkan hasil analis kredit diketahui bahwa penggunaan 5C dalam setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Yang keempat, apa yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan sebuah bank dan bagaimana mereka berbeda dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan untuk laporan keuangan. Secara garis besar, tidak ada perbedaan yang mendasar antara laporan keuangan pada perusahaan atau perbankan. Ketika aset bertambah, baik pada laporan keuangan perbankan maupun perusahaan, ditaruh pada sisi debit dan begitu pula dengan sebaliknya dan akun-akun yang lainnya. Yang kelima, apa yang saudara ketahui tentang standar pelayanan pada sebuah bank? Sebutkan dan jelaskan. Yang B, bank seperti apa yang menurut saudara sesuai dengan standar pelayanan tersebut?
pertama, standar pelayanan, yaitu standar penampilan petugas perbankan. Standar penampilan petugas perbankan meliputi standar dalam berpakaian dan penampilan fisik. Yang kedua, pengetahuan produk dan jasa perbankan. Pengetahuan atas produk dan jasa perbankan yang dilayani, di mana pegawai bank harus dikuasai secara penuh. Contohnya, seorang customer service setidaknya mengetahui pengetahuan perihal produk-produk funding, tabungan, giro, pinjaman, e-banking, dan sebagainya. Yang ketiga, standar berkomunikasi dengan nasabah. Komunikasi yang baik kepada nasabah dapat membangun kesan positif dari nasabah terhadap bank. Hal tersebut mampu menciptakan keuntungan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Menurut saya, bank yang sesuai dengan standar pelayanan di atas adalah Bank BNI, Bank BCA, dan Bank OCBC. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana regulasi perbankan dalam mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank? Ada 3 hal penting dalam menjamin risiko bank yang seharusnya menjadi perhatian kalangan pengelola pemilik bank, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusianya. Risiko terbesar ada di sektor kredit, baru kemudian risiko pasar dan operasional. Namun, tingkat keamanan yang lain yang menuntut perlunya dukungan sistem keamanan lebih pada risiko transaksi, dan bukannya keputusan manajemen seperti terlihat pada pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat. Risiko transaksi nasabah lebih dilihat bagaimana kegiatan itu didukung oleh sistem keamanan yang cukup agar tidak terjadi fraud, dan hal itu lebih difasilitasi oleh sistem keamanan baik hardware maupun software. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.